Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada. Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Hari ini kita akan menyimak kisah yang menakjubkan dan menginspirasi dari di sebuah SMA negeri di Indonesia yang tampak biasa dari luar. Tersimpan suasana ketegangan yang hanya bisa dirasakan oleh para siswanya, terutama setiap kali jam olahraga tiba. Karena satu nama sudah cukup membuat tawa berubah menjadi diam, langkah menjadi ragu, dan napas terasa lebih berat dari biasanya. Nama itu adalah Pak Karto, guru olahraga yang kehadirannya di lapangan sekolah selalu disertai rasa takut yang menekan dada. Pak Karto dikenal sebagai sosok bertubuh tinggi dan kekar, kulit sawo matang, dengan sorot mata tajam yang jarang menunjukkan senyum, selalu mengenakan kaos olahraga sekolah dan peluit yang tergantung di lehernya. Seolah peluit itu bukan sekadar alat, melainkan simbol kekuasaan yang memberinya hak untuk berteriak, menghukum, dan mengendalikan puluhan siswa tanpa perlawanan. Setiap kali Pak Karto melangkah ke tengah lapangan, suasana langsung berubah mencekam, karena para siswa tahu bahwa satu kesalahan kecil saja, seperti gekarton yang kurang sempurna atau barisan yang tidak rapi, bisa berujung pada hukuman fisik yang melelahkan dan mempermalukan. Sementara teriakan kerasnya menggema tanpa memperhatikan usia maupun kondisi mental anak-anak didiknya. Bagi para siswa, Pak Karto bukanlah sosok pendidik yang membimbing, melainkan figur yang harus dihindari, karena rasa hormat sudah lama terkubur oleh ketakutan, hingga banyak siswa memilih diam, menunduk, dan patuh. Bukan karena mengerti makna disiplin, tetapi karena ingin segera selamat dari jam pelajaran yang terasa seperti hukuman. Tak ada yang berani melawan. Tak ada yang berani melapor, karena bagi mereka Pak Karto bukan sekadar guru olahraga, melainkan sosok yang seolah memiliki kuasa penuh di lapangan sekolah, kekuasaan kecil yang perlahan tumbuh menjadi sumber ketakutan massal. Tanpa pernah ia sadari bahwa rasa takut yang ia tanam hari demi hari kelak akan menuntut balas dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Hukuman yang melewati batas kemanusiaan. Bagi Pak Karto, lapangan sekolah bukan sekadar tempat berolahraga, melainkan arena kekuasaan di mana ia merasa bebas menentukan siapa yang pantas dihukum dan siapa yang layak dipermalukan, karena dalam pikirannya, disiplin hanya bisa ditegakkan dengan rasa sakit, kelelahan, dan ketakutan yang tertanam kuat di benak para siswa. Setiap keterlambatan sekecil apapun selalu berujung hukuman fisik, di mana siswa yang datang terlambat 1 atau 2 menit dipaksa berlari mengelilingi lapangan berkali-kali tanpa diberi kesempatan menjelaskan alasan, sementara teriakan Pak Karto terus menggema, membuat wajah-wajah muda itu memerah bukan hanya karena lelah, tetapi juga karena malu. Tak jarang, hukuman dilakukan di depan seluruh kelas, sehingga kesalahan satu siswa dijadikan tontonan bagi yang lain, seolah rasa malu adalah bagian dari kurikulum, dan bagi Pak Karto, mempermalukan siswa dianggap sebagai cara ampuh agar tak ada yang berani mengulangi kesalahan yang sama. Beberapa siswa yang memiliki kondisi fisik lemah pun tak luput dari hukuman, karena Pak Karto menolak mendengar alasan apapun. Baginya semua harus sama, tanpa peduli apakah tubuh itu sanggup atau tidak, hingga ada siswa yang jatuh terduduk karena kelelahan, namun tetap dipaksa bangkit dan melanjutkan latihan. Yang paling menyakitkan bukan hanya rasa lelah di tubuh, melainkan luka di batin para siswa yang perlahan merasa dirinya tidak berharga, karena setiap bentakan dan ejekan membuat mereka percaya bahwa mereka memang pantas diperlakukan seperti itu, sebuah luka mental yang tak terlihat namun menetap lama. Seiring waktu, jam olahraga berubah menjadi momok, bukan sarana kesehatan, tetapi sumber ketakutan yang membuat banyak siswa berharap sakit agar bisa izin, karena bagi mereka, lebih baik menanggung sakit fisik sesaat daripada harus kembali berdiri di hadapan Pak Karto dan menerima hukuman yang tak manusiawi. Tanpa disadari Pak Karto, setiap hukuman yang ia berikan telah menumpuk menjadi amarah dan luka yang suatu hari akan kembali kepadanya, karena rasa takut yang ditanam dengan kejam tak pernah benar-benar hilang, melainkan hanya menunggu waktu untuk menuntut balasan. Wajah suci di hadapan atasan. Di balik kerasnya sikap Pak Karto di lapangan sekolah, ada satu sisi lain dari dirinya yang jarang diketahui para siswa, sebuah wajah yang sama sekali berbeda ketika ia berada di ruang guru atau berhadapan dengan para atasan, karena di tempat itulah Pak Karto berubah menjadi sosok yang tenang, ramah, dan penuh tutur kata sopan seolah tak pernah mengenal teriakan dan hukuman. Di hadapan kepala sekolah, Pak Karto dikenal sebagai guru yang disiplin, bertanggung jawab, dan jarang bermasalah. Bahkan sering dipuji karena dianggap mampu menertibkan
Siswa-siswa yang dianggap bandel, membuat semua laporan tentang kekerasan dan hukuman berlebihan seakan terdengar seperti keluhan biasa yang tidak perlu dibesar-besarkan. Tak hanya itu, Pak Karto juga pandai menempatkan diri sebagai sosok religius, sering terlihat salah tepat waktu, berbicara lembut tentang moral dan etika, bahkan sesekali mengingatkan guru lain tentang pentingnya kesabaran dalam mendidik, sebuah ironi yang begitu tajam jika dibandingkan dengan perilakunya di lapangan. Karena citra itulah, setiap kali ada siswa yang mencoba mengadu, cerita mereka kerap dianggap berlebihan atau salah paham, sebab sulit dipercaya bahwa guru yang tampak saleh dan santun itu mampu melakukan tindakan yang melukai mental anak-anak didiknya secara terus-menerus. Lambat laun, para siswa pun belajar bahwa kejujuran tidak selalu membawa keadilan, karena setiap upaya untuk bersuara justru berujung kekecewaan, hingga mereka memilih diam dan menerima perlakuan itu sebagai bagian dari keseharian yang tak bisa diubah. Sementara itu, Pak Karto semakin nyaman dengan perannya, menikmati kepercayaan para atasan dan rasa takut para siswa, sebuah posisi yang membuatnya merasa aman dan tak tersentuh, seolah apapun yang ia lakukan tak akan pernah benar-benar sampai ke telinga orang yang berwenang. Tanpa ia sadari, topeng kesalehan yang ia kenakan setiap hari justru menumbuhkan kesombongan perlahan-lahan, karena ketika seseorang terlalu lama merasa benar dan dilindungi, ia akan lupa bahwa setiap peran yang dimainkan pada akhirnya akan diuji, dan setiap kepura-puraan memiliki batas waktunya sendiri. Kesombongan yang tumbuh diam-diam. Seiring berjalannya waktu, Pak Karto semakin merasa dirinya berada di posisi yang aman, karena tak pernah sekalipun mendapatkan teguran serius atas caranya mendidik, membuatnya yakin bahwa apapun yang ia lakukan di lapangan sekolah adalah hal yang wajar dan dibenarkan, terlebih karena semua itu dibungkus atas nama disiplin dan tanggung jawab. Rasa aman itu perlahan berubah menjadi kesombongan, karena setiap hari Pak Karto melihat siswa-siswa menunduk ketakutan, guru-guru lain memilih diam, dan para atasan memberinya kepercayaan penuh, sebuah kombinasi yang membuatnya merasa lebih tinggi dan lebih berkuasa dibandingkan orang-orang di sekitarnya. Dalam benaknya, Pak Karto mulai membenarkan semua tindakannya, meyakini bahwa rasa takut adalah cara terbaik untuk membentuk karakter, dan bahwa siswa-siswa itu harus dipatahkan terlebih dahulu sebelum bisa menjadi pribadi yang kuat, tanpa pernah menyadari bahwa yang ia hancurkan justru kepercayaan dan harga diri mereka. Setiap pujian dari atasan semakin mempertebal keyakinannya bahwa dirinya adalah guru yang berhasil, bahkan ketika melihat siswa menangis atau kelelahan, hatinya tak lagi tersentuh, karena empati perlahan tergantikan oleh rasa puas dan bangga atas kekuasaan kecil yang ia miliki. Kesombongan itu juga merembes keluar lapangan, memengaruhi cara Pak Karto berbicara dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari, karena ia mulai merasa lebih benar, lebih paham, dan lebih pantas didengar, baik oleh siswa maupun oleh orang-orang di sekitarnya. Tanpa ia sadari, rasa aman yang palsu itu membuatnya lupa bahwa setiap perbuatan selalu dicatat, dan bahwa kekuasaan sekecil apapun, ketika disalahgunakan, akan menumpuk menjadi beban yang suatu hari harus dibayar lunas, bukan kepada manusia, tetapi kepada keadilan yang jauh lebih besar. Di titik inilah, tanpa disadari siapapun, Pak Karto sebenarnya sudah melangkah terlalu jauh, karena kesombongan yang tumbuh diam-diam itu telah menutup mata dan hatinya, membuatnya lupa bahwa di atas semua jabatan dan citra baik, selalu ada kekuasaan yang tak bisa dibohongi. Umrah dan harapan palsu. Kabar keberangkatan Pak Karto ke Tanah Suci tersebar cepat di lingkungan sekolah, disambut dengan ucapan selamat, doa, dan pujian, karena bagi banyak orang, umrah adalah simbol kesalehan dan puncak spiritualitas, sebuah perjalanan yang diakini mampu membersihkan hati dan menghapus dosa-dosa masa lalu. Bagi para siswa, kabar itu memunculkan harapan baru, karena diam-diam mereka percaya bahwa perjalanan ibadah tersebut akan melunakkan hati Pak Karto, mengubah teriakan menjadi nasihat, dan mengganti hukuman menjadi bimbingan, seolah Tanah Suci mampu melakukan apa yang selama ini tak pernah berhasil dilakukan oleh keluhan dan air mata mereka. Pak Karto sendiri menikmati perhatian itu, merasa keberangkatannya semakin mengukuhkan citra dirinya sebagai guru disiplin yang religius, hingga tanpa sadar, kesombongan yang tumbuh sebelumnya kini dibungkus dengan jubah kesalehan, membuatnya merasa bukan hanya benar, tetapi juga suci. Setibanya di Tanah Suci, Pak Karto tampak larut dalam suasana ibadah, melaksanakan ritual dengan penuh semangat, berdoa lama di masjid, dan tak lupa mengabadikan momen-momen tersebut, seolah ingin menunjukkan kepada dunia bahwa dirinya pantas dipandang sebagai pribadi yang dekat dengan Tuhan. Namun di balik semua ritual itu, Pak
Pak Karto tak pernah benar-benar menengok ke dalam dirinya, karena doa-doa yang ia panjatkan lebih banyak berisi permohonan kelancaran dan pujian, bukan penyesalan atau permintaan ampun atas luka-luka yang telah ia tinggalkan di hati para siswa. Hari demi hari di Tanah Suci berlalu tanpa perubahan batin yang berarti, karena Pak Karto lebih sibuk menjaga citra daripada membersihkan hati, tanpa menyadari bahwa tempat yang ia pijak bukanlah panggung, melainkan ruang kejujuran, di mana topeng sekecil apapun bisa runtuh kapan saja. Dan tanpa ia ketahui, justru di tengah kehusyukan yang tampak itu, sebuah ujian besar tengah menantinya. Ujian yang akan membongkar semua kepura-puraan dan memaksa Pak Karto menghadapi konsekuensi dari semua perbuatan yang selama ini ia anggap sepele. Kejadian di depan Ka'bah. Malam itu, Masjidil Haram dipenuhi lautan manusia yang bergerak perlahan mengelilingi Ka'bah. Dan di tengah ribuan jamaah yang larut dalam doa, Pak Karto melangkah mengikuti arus tawaf dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Karena meski bibirnya melafalkan doa, hatinya terasa gelisah tanpa sebab yang jelas. Putaran demi putaran berjalan normal, hingga tiba-tiba tubuh Pak Karto terasa berat, napasnya memendek, dan keringat dingin mengalir deras di pelipisnya, seolah ada tekanan besar yang menekan dadanya tanpa peringatan, membuat langkahnya melambat di tengah arus jamaah yang terus bergerak. Di saat itulah ia merasakan sesuatu yang sangat janggal pada tubuhnya, sebuah sensasi aneh yang membuat jantungnya berdegup kencang dan pikirannya diliputi kepanikan, karena bagian tubuh yang selama ini ia anggap sebagai simbol kejantanan dan harga diri terasa mati rasa, seolah tak lagi ada pada tempatnya. Pak Karto berhenti berjalan, berusaha menenangkan diri, namun semakin ia mencoba berpikir jernih, rasa takut justru semakin menguasai, hingga kakinya tak lagi mampu menopang tubuhnya dan ia terduduk lemas di lantai marmer Masjidil Haram, dikelilingi jamaah yang mulai menoleh dengan wajah heran. Dalam kondisi setengah sadar, dunia seakan berputar lambat, suara doa jamaah terdengar sayup, dan di tengah kekacauan batinnya, Pak Karto mulai merasakan ketakutan yang berbeda dari sebelumnya, bukan takut pada manusia, melainkan takut menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari kekuasaan apapun yang pernah ia miliki. Ia mencoba memanggil bantuan, namun suaranya tercekat, sementara air matanya mulai mengalir tanpa ia sadari, karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Pak Karto merasa benar-benar tidak berdaya, sendirian di tempat paling suci, tanpa jabatan, tanpa kuasa, dan tanpa topeng apapun. Dan di titik itulah, ketika tubuhnya gemetar dan hatinya dipenuhi ketakutan, Pak Karto mulai menyadari bahwa apa yang sedang ia alami bukan sekadar masalah fisik biasa, melainkan sebuah peringatan keras, bahwa ada harga yang harus dibayar atas semua luka yang pernah ia tinggalkan. Bayangan para korban. Saat tubuh Pak Karto terduduk lemas dan pandangannya semakin kabur, pikirannya justru menjadi semakin ramai, karena di tengah lantunan doa yang terdengar sayup, satu persatu bayangan mulai muncul di benaknya, bukan wajah orang-orang terkasih, melainkan wajah para siswa yang selama ini ia anggap lemah dan tak berarti. Wajah-wajah itu muncul bergantian, dengan tatapan kosong, mata lelah, dan ekspresi terluka, mengingatkannya pada setiap teriakan, hukuman, dan hinaan yang pernah ia lontarkan tanpa rasa bersalah. Seolah semua kenangan itu kini kembali bukan sebagai ingatan, melainkan sebagai tuntutan. Pak Karto mencoba menepis bayangan itu, menganggapnya hanya efek kelelahan. Namun semakin ia berusaha melupakan, semakin jelas wajah-wajah itu hadir, membuat dadanya sesak, karena untuk pertama kalinya ia melihat dirinya sendiri dari sudut pandang para korban. Dalam benaknya, suara para siswa seolah bergema, bukan sebagai teriakan balasan, melainkan sebagai keheningan yang menuduh, keheningan yang jauh lebih menyakitkan daripada amarah, karena di sanalah Pak Karto menyadari bahwa rasa takut yang ia tanam telah menciptakan luka yang mungkin tak akan pernah benar-benar sembuh. Air mata mengalir deras di wajahnya, bukan karena rasa sakit fisik semata, melainkan karena penyesalan yang datang terlambat, karena semua permohonan maaf yang tak pernah ia ucapkan kini terasa sia-sia, dan semua kekuasaan kecil yang dulu ia banggakan lenyap tak bersisa. Di tengah tangisnya, Pak Karto akhirnya memahami bahwa yang sedang ia hadapi bukanlah hukuman dari manusia, melainkan konsekuensi dari perbuatannya sendiri, karena setiap luka yang ia ciptakan kini kembali menghantam batinnya dengan kekuatan yang berlipat ganda. Malam itu, di tempat paling suci yang pernah ia injak, Pak Karto kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar daripada apapun yang bisa dilihat mata, karena ia kehilangan ilusi tentang dirinya sendiri, ilusi bahwa ia adalah orang baik yang tak pernah bersalah. Pulang tanpa wibawa.
Pak Karto memang akhirnya bisa kembali ke Indonesia. Namun kepulangannya tidak disertai kebanggaan atau ketenangan seperti yang dibayangkan banyak orang, karena sejak kejadian di Tanah Suci itu, ia membawa pulang rasa takut yang terus menghantui, sebuah beban batin yang tak mampu ia jelaskan kepada siapapun. Sesampainya di rumah, Pak Karto menjadi pribadi yang jauh lebih pendiam, sering termenung sendirian, dan mudah terkejut oleh hal-hal kecil, seolah bayangan kejadian di Masjidil Haram masih mengikutinya kemanapun ia melangkah, tanpa memberinya kesempatan untuk benar-benar merasa aman. Ketika kembali mengajar di sekolah, perubahan pada dirinya langsung terasa, karena suara lantangnya menghilang, langkahnya tak lagi mantap, dan tatapannya sering menghindar, membuat para siswa yang dulu takut kini justru heran melihat sosok Pak Karto yang tampak rapuh dan kehilangan kendali. Tak ada lagi teriakan, tak ada lagi hukuman berlebihan, namun perubahan itu bukan disertai kebijaksanaan, melainkan ketakutan, karena setiap kali ia melihat siswa-siswanya, bayangan wajah-wajah yang pernah muncul di benaknya kembali hadir, mengingatkan bahwa masa lalu tak semudah itu dilupakan. Perlahan, wibawa Pak Karto runtuh dengan sendirinya, karena rasa hormat yang dulu semu kini benar-benar lenyap, digantikan oleh jarak dan keheningan, hingga ia merasa asing di tempat yang selama ini ia anggap sebagai wilayah kekuasaannya sendiri. Tekanan batin itu akhirnya membuat Pak Karto mengambil keputusan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, yaitu mengajukan pengunduran diri secara diam-diam, tanpa upacara perpisahan, tanpa alasan panjang, dan tanpa keberanian untuk menatap mata orang-orang yang dulu ia kendalikan dengan rasa takut. Ia meninggalkan sekolah bukan sebagai guru teladan, melainkan sebagai sosok yang kehilangan arah, membawa pulang penyesalan yang tak bisa diperbaiki, dan menyadari bahwa azab tidak selalu merenggut nyawa, tetapi bisa mencabut kehormatan dan ketenangan secara perlahan. Pelajaran yang terlambat. Setelah kepergian Pak Karto dari sekolah, suasana yang selama ini dipenuhi ketegangan perlahan berubah, karena para siswa mulai merasakan kebebasan yang tak pernah mereka miliki sebelumnya, sebuah kebebasan untuk bernapas tanpa rasa takut, meski luka batin yang tertinggal tak serta-merta menghilang begitu saja. Beberapa siswa akhirnya berani berbicara, mengungkap pengalaman pahit yang selama ini mereka simpan rapat, hingga satu persatu cerita muncul ke permukaan, memperlihatkan bahwa apa yang terjadi bukan sekadar disiplin keras, melainkan penyalahgunaan kekuasaan yang dibiarkan terlalu lama. Cerita-cerita itu menyebar, tidak untuk membalas dendam, melainkan sebagai peringatan, agar apa yang mereka alami tidak terulang pada generasi berikutnya, karena ketakutan yang diwariskan hanya akan melahirkan luka baru yang lebih dalam. Sementara itu, Pak Karto menjalani hari-harinya dalam kesunyian, jauh dari sorotan dan pujian, karena kini ia harus menghadapi dirinya sendiri tanpa topeng, menyadari bahwa semua penyesalan yang datang terlambat tak mampu menghapus jejak luka yang telah ia tinggalkan. Dalam keheningan itu, ia akhirnya memahami bahwa jabatan adalah amanah, bukan alat untuk menindas, dan bahwa rasa takut tidak pernah melahirkan hormat yang sejati, melainkan hanya kepatuhan semu yang rapuh dan penuh luka. Kisah Pak Karto menjadi pengingat pahit bahwa kezaliman sekecil apapun akan selalu dicatat, dan bahwa tempat paling suci sekalipun tidak bisa dijadikan pelindung bagi hati yang kotor dan niat yang salah, karena keadilan tak pernah melihat lokasi, melainkan perbuatan. Dan dari semua yang terjadi, satu pelajaran besar tertinggal, bahwa azab tidak selalu datang dalam bentuk kematian atau bencana besar, tetapi bisa hadir sebagai kehilangan kehormatan, ketenangan, dan seluruh kebanggaan yang pernah kita genggam erat.